Tapi bener ya, Ted. Berarti Oxford Bedrock monumennya ada di sini. Tapi, yang itu apa, Ted? Apaan? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM, 8EH Radio ITB. Your Edutainment and Music Station. Halo Kampus Mania. Balik lagi sama kita berdua di CTRL. Coba tanya radio. Bareng gua Vicky. Dan gue Tere yang bakal nemenin Kampus Mania buat beberapa menit ke depan. Hari ini kita berdua lagi ada di kampus ITB Ganesha. Tapi tenang aja, karena kita nggak cuma ada di sini, kita bakal ngajakin Kampus Mania buat explore tempat-tempat yang katanya ada mereka. Halo Kampus Mania, balik lagi sama gua dan Tere. Kita bakal membahas sesuatu cerita atau urban legend yang ada dekat banget dengan kampus kita, yaitu cerita yang sering didengar oleh warga Bandung. Bener banget, mungkin jalan ini sering banget Kampus Mania untuk lewatin, tapi Kampus Mania belum pernah ngelewatin sambil bener-bener ngeliatin sekitar dari jalan ini. Betul, jalan ini adalah jalan Cipaganti. Menyusuri jalan Cipaganti itu emang teduh banget Kampus Mania karena dikelilingi oleh pepohonan rimbun di setiap bahu jalannya. Betul, namun di balik tenangnya jalan Cipaganti terselip sebuah kisah mistis urban legend yang sangat populer di kalangan warga Bandung. Pada siang hari emang banyak kendaraan yang lewat ya, Fik. Dan juga namanya itu sebenarnya udah diganti jadi RAA Wiranata Kusuma. Betul, namun pada malam hari Kampus Mania, jalan ini terasa sangat mistis karena terdapat banyak sekali rumah-rumah peninggalan Belanda. Bahkan menurut cerita yang Tere dengar ya, Fik, dan Kampus Mania, itu tuh ada sosok hantu pria tanpa kepala yang konon menjadi penunggu setia di jalan Cipaganti. Hantu pria tanpa kepala ini dipercaya sebagai salah satu prajurit yang gugur pada peperangan zaman dulu. Dan diyakini prajurit ini berasal dari desa yang bernama Mailet. Konon biasanya para warga tuh melihat sosok hantu ini di sekitar jam 1 pagi. Bahkan ada warga yang mengaku melihatnya tuh jam 12 malam, Fik. Tuh, meski demikian, kemana kepala hantu prajurit ini masih menjadi misteri sampai hari ini. Namun ada yang meyakini bahwa hantu kepala prajurit ini hilang ketika perang. Di sisi lain, Jalan Cipaganti ini tergolong baru di kota Bandung karena baru dibangun sekitar tahun 1930-an. Betul. Jalan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Namanya berasal dari dua kata, yaitu Ci dan Paganti. Ci yang artinya air dan Paganti yang artinya peganti. Penamaan ini juga berhubungan dengan cerita masyarakat yang sering beredar di Kampus Mania. Jadi daerah Cipaganti itu awalnya mau dijadiin ibu kota Bandung. Tapi akhirnya nggak jadi ya Kampus Mania. Yaudah Kampus Mania, karena tadi kita udah sedikit ngebahas tentang sejarah dari Jalan Cipaganti, selanjutnya kita bakal nge-explore Jalan Cipaganti. Oke Kampus Mania, sekarang gua sama Tere bakal ngajak kalian buat menyusuri Jalan Cipaganti. Nah, kalau Kampus Mania bisa lihat ya, kalau hari-hari sore ataupun siang itu ramai banget sama kendaraan. Betul. Banyak juga aktivitas dari masyarakat sekitar ya, Gafik. Tapi kalau malam, lain cerita Kampus Mania. Rasa dengan bangunan-bangunan peninggalan Belandanya, horornya atau mistisnya itu makin kental. Bener banget, ditambah kalau di sekitar ini banyak banget pohon-pohon sih, Fik, yang bikin tambah kesannya tuh horor. Ditambah ada urban legend soal sosok hantu pria tanpa kepala. Yang katanya dia akan selalu muncul di jam-jam 1. Bahkan ada juga yang jam 12, Fit. Betul. Jadi buat Kampus Mania yang suka jalan-jalan malam di sini, boleh hati-hati. Yaudah Kampus Mania, setelah ini kita bakal ngajak kalian buat mengeksplor
tempat mistis atau horor lainnya yang ada di kota Bandung. Bener banget, tapi tempat yang kali ini itu bukan identik sama penampakan. Betul, identiknya kalau kata orang-orang Bandung, identik dengan kata akan selalu pulang. Kayaknya udah nggak enak juga nggak sih, Fik? Fik, perut, Fik, kenapa? Aduh, Fik, ya bener lah, Fik. sumpah, Kenapa? kayaknya kesurupan belalang sembah deh. Kayaknya emang banyak banget belalang sembah dari sini. Iya deh, kayaknya aura-aura di sini udah nggak pengen kita lama-lama di sini. Udah nggak kondusif banget. Betul. Ayo deh. Yaudah, langsung aja kita ke tempat selanjutnya. Halo Kampus Mania. Balik lagi bareng gue Tere dan juga Vicky yang udah ada di tempat selanjutnya. Tempat yang menyimpan juga urban legend Bandung ya gak, Vic? Ceritanya nggak cuma sekedar cerita rakyat, tapi ini udah menjadi sebuah cerita turun-temurun di kota Bandung. Bener banget, urban legend soal ambulans Bahu Reksa. Jadi menurut cerita yang Tere dan juga Vicky baca, dulu itu ada ambulan yang pernah ngebawa sebuah keluarga Belanda yang sedang mengalami kecelakaan. Dan ketika dibawa satu keluarga itu ke rumah sakit, mereka tidak bisa diselamatkan atau meninggal di tengah jalan. Benar, dan juga menyimpan ada keanehan dari situ. Jadi ambulan tadi tiba-tiba terparkir di salah satu rumah keluarga Belanda, tapi nggak ada yang tahu gitu. Sampai sekarang siapa yang mengemudikannya. Betul banget. Beberapa kali warga setempat atau bahkan pemilik rumah udah mencoba untuk memindahkan ambulan tersebut. Namun ambulan itu masih terus parkir kembali di depan rumah Belanda tersebut. Benar banget, sampai akhirnya masyarakat tuh ngebiarin gitu aja. Tapi setelah dia biarin malah banyak keanehan yang terjadi. Salah satunya itu pas malam lampunya dari dalam itu suka nyala-nyala sendiri, Vic dan Kampus Mania. Betul banget nih, Tar. Dan juga karena saking terkenalnya urban legend ini, cerita ini diangkat untuk sebuah film yang ditayangkan pada tahun 2008. Tapi tenang aja Kampus Mania, ada cerita lain soal ambulans ini. Jadi fun fact-nya adalah mobil tersebut udah dibeli sama kolektor mobil antik asal Parung sebagai salah satu bentuk koleksi dari mobil antiknya. Betul. Selain dibeli oleh seorang kolektor, ambulan Bahu Reksa ini sempat juga dibeli oleh sebuah rumah sakit di kota Bandung untuk digunakan sebagai ambulansnya. Namun selama penggunaannya terdapat beberapa kerusakan-kerusakan mesin yang akhirnya ambulan tersebut dikembalikan di tempat semula dia didapatkan. Oke, kalau ngomongin soal mistisnya, emang ada penampakan noni Belanda. Dari masyarakat sekitar yang udah cerita juga sama kita, itu emang ada penampakan noni Belanda yang di sekitar si ambulannya itu dulu. Betul, dan juga kalau kata warga setempat, mereka bilang nona Belanda ini bukan sekedar menampakkan diri. Dia emang gak mengganggu warga sekitar yang berjalan, tapi dia hanya memperlihatkan bahwa dia adalah sosok yang ada di sekitar area ambulans itu terparkir. Bener banget. Nah, sosok ini juga nggak sampai ngeganggu warga sekitar, misalnya sampai nyalain mesin mobil ataupun jalan sendiri. Untungnya ya, Vic. Untungnya sih. Nah, selain cerita yang beredar tentang urban legend ambulan Bahu Reksa ini, selanjutnya kita bakal ke tempat yang gak kalah mengerikan. Sih. Kayak denger namanya jujur Tere udah merinding dari sini karena tempatnya ini sering dilewatin sama kita semua, mungkin mau siang mau malam. Betul. Tempat ini sebenarnya sebuah taman kota yang didesain untuk dijadikan tempat wisata. Namun siapa sangka bahwa dia menyimpan beberapa kisah yang bisa dibilang cukup mencekam ya. Banyak hal-hal menegangkan dan menyeramkan yang mungkin bisa kita eksplor bareng Kampus Mania nanti. Yaudah. So, buat Kampus Mania, ikutin kita terus. Halo Kampus Mania, dari Bahu Reksa kita geser ke tempat yang kalau siang itu cukup ramai ya, Vic. Tempat orang duduk-duduk dan berlalu lalang di kota Bandung. Yaitu Taman Maluku. Di tengah taman ini Berdiri satu sosok, tak bergerak, tak berbicara, tapi katanya, selalu memperhatikan. Kampus Mania, selamat datang di cerita berikutnya. Patung Pastor Febra. Kota Bandung yang kita kenal adalah sebuah kota metropolitan di Jawa Barat. Namun
di balik gemerlapnya keindahan kota Bandung terdapat sebuah cerita mistis. Salah satunya adalah misteri yang menyelimuti patung yang di belakang kita ini, patung Pastor Febrak. Di mana banyak yang percaya jika pastor Katolik itu tewas dalam kecelakaan dan jasadnya dikuburkan di bawah monumennya. Para pecinta urban legend tentunya pernah mendengar kisah dari patung yang berada di belakang kita, yang tingginya ini setinggi 4 meter. Konon, mata patung ini akan mengikuti siapa saja yang melihat ke arah matanya. Konon katanya patung tersebut akan mengangguk-angguk tiap kali lonceng katedral itu berdentang. Halaman buku yang dipegang patung akan berubah setiap hari. Dan katanya juga, setiap malam hari, patung ini turun ke jalan Taman Maluku dan dia berjalan-jalan untuk mengelilingi Taman Maluku yang sedang kita tempati saat ini. Tapi dari cerita yang Tere dan Vicky juga sempat research, ada beberapa fakta-fakta yang terkuak nih Kampus Mania. Jadi menurut salah satu warga sekitar, di cerita Febrak yang dikubur di bawah monumennya itu adalah cerita yang nggak benar, cerita yang nggak berdasar. Karena pastor yang bernama lengkap Hendrikus Christian Febrak itu tak pernah sekalipun menginjakan kaki di kota Bandung. Nah, Pastor Febrak merupakan pria berkebangsaan Belanda yang lahir pada 28 Maret 1835. Awalnya, Febrak mengawali karirnya sebagai seorang pedagang, lalu beralih profesi menjadi seorang pastor yang ditugaskan ke Kota Padang pada tahun 1872. Pada 1874, ia dikirimkan ke Aceh dan menjalankan pelayanannya hingga 1907. Nah, tahun itu sendiri tertulis di dalam monumennya. Nah, Pastor Febrak ini tidak hanya memberikan siraman rohani kepada para prajurit yang ada di sana, namun ia juga dikenal sebagai orang yang mencintai anak-anak panti asuhan yang berada di sekitar sana. Kepedulian si Pastor Febrak ini yang baik ke semua orang, ke anak-anak, itu yang ngebuat ia dicintai oleh semua orang. Menariknya juga, patung Febrak ini sempat berada di kota Aceh, yaitu di Simpang Pantai Pira dan Penayong atau Simpang 5. Namun, patung tersebut sudah tidak ada keberadaannya. Pada tahun 1907, Febrak akhirnya memutuskan untuk pensiun karena penglihatannya udah mulai buruk karena seiring bertambah usianya. Pensiun Febrak ini, ia pergi ke sebuah kota militer, yaitu kota Magelang, dan ia meninggal di umur 83 tahun. Jadi, apa yang ada di bawah patung Febrak itu sekarang? Itu hanya ada kanal saluran air kota. Nah, Kampus Mania, karena kita udah ngedengerin cerita soal patung Febrak sendiri, kayak kurang afdol sih kalau misalnya kita nggak explore sekitar Taman Maluku. Betul banget. Karena bisa Kampus Mania lihat sendiri, Taman Maluku di malam hari ini sudah terlihat gelap dan mungkin kita bisa melihat nantinya ada beberapa sosok yang mungkin kita temuin. Oke Kampus Mania, sekarang kita bakal nemenin Kampus Mania buat mengeksplor lebih dalam lagi tentang Taman Maluku. Nah, kalau di tempat yang kita lagi tempatin, spotnya cukup terang ya, Vic. Tapi kalau di spot-spot lain, jujur itu gelap banget Kampus Mania. Betul, di sini emang kerasa banget bahwa yang di sini bukan cuma seorang manusia aja, tapi ada sosok lain yang mungkin gak bisa kita lihat, namun energinya bisa kita rasakan, Ter. Bener, apalagi pas tadi kita lagi syuting di patungnya. Menurut Tere tuh kayak ngerasanya gak enak gitu, kayak diliatin gitu, ya gak, Vic? Ya, yaudah daripada kita bahas semakin dalam dan mungkin sosok-sosok yang ada di sini mungkin gak nyaman ya. Kita mau terima kasih juga ke Kampus Mania yang udah membersamai kita di episode hari ini. Dari Cipaganti Bahu Reksa, dan juga Taman Maluku. kami pamit. Ingat, Beberapa tempat emang gak pernah berubah. yang berubah
cara kita melihatnya. Kampus Mania, urban legend memang hidup untuk diceritakan selama turun-temurun. Tapi urban legend itu bukan berarti kita bisa terima ya mentah-mentah 100%. Karena nggak semuanya benar ternyata sih. Kayak tadi cerita dari ambulans dan juga apa yang ada di bawah pastor itu tuh ternyata nggak benar. Jadi buat Kampus Mania, jangan percaya sepenuhnya informasi dan jangan main telaah begitu aja. Harus research dulu apapun yang Kampus Mania baca karena siapa tahu itu nggak beneran. Buat Kampus Mania yang pengen kepoin lebih banyak lagi cerita urban legend yang ada di Bandung atau cerita-cerita horor lainnya, bisa langsung kepoin di Instagram kita 8EH Radio ITB, Di TikTok 8EH Radio ITB, di Spotify kita 8EH Music, dan juga YouTube kita di 8EH Radio ITB. dan juga di website kita 8ehradioitb.com. Dan buat Kampus Mania yang masih mau lihat kita dan juga teman-teman kita, jangan lupa untuk selalu nonton CTRL. Coba tanya Radio. Dan juga kita berdua pamit undur diri. Buat Kampus Mania, coba dicek di lemari atau bawah kasur Kampus Mania. Karena kita nggak tahu ada siapa. Don't forget to be smart, Stay cool, in harmonia, progressive.